Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa berikan like dan komentar Anda agar menjadi motivasi atau penambah semangat bagi kami dalam membuat konten-konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 10 Desember 2020. Setelah libur market kemarin karena adanya pilkada serentak, maka ada perbedaan angka di mana ketika kemarin hari Rabu market libur, seharusnya market US naik cukup tinggi. Dan sebaliknya hari ini ketika market kita buka, posisi market US adalah merah. Jadi sedikit cukup membingungkan. Dan kalau kita lihat memang market US atau market Amerika tadi malam cukup dalam merahnya di sektor teknologi, yaitu mengalami penurunan 1,94% atau 243,8 poin ke 12.339. Sedangkan Dow Jones mengalami pelemahan 0,35% atau 105,1 poin ke 30.069. Sedangkan S&P 500 mengalami penurunan 0,79% atau 29,4 poin ke 3.673. Jadi penurunan saham-saham Amerika ini karena para trader di Amerika masih mengkalibrasi atau melihat prospek dari fiskal stimulus yang baru. Dan kalau menurut kami penurunan ini adalah wajar, koreksi yang wajar. Kenapa? Karena market Amerika sangat kencang atau sangat strong bull ya, naiknya terus-menerus mencetak all time high. Jadi kalau ada koreksi ya wajar. Sedangkan untuk market Indonesia, kami berulang kali menyatakan bahwa all time high Indonesia adalah 6.693. Jadi untuk mencapai ke sana, Indonesia harus lebih dulu menembus angka psikologis atau resisten psikologisnya di 6.000. Nah, sanggupkah Indonesia menembus ke sana? Dan kalau kita lihat market Eropa sendiri bergerak cukup mix juga, di mana CIC Prancis menjadi satu-satunya yang berada dalam zona merah, mengalami penurunan 0,25% atau 13,9 poin ke 5.547. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami penguatan tipis 5,6 poin atau 0,08% ke 6.564. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Jerman ini menjadi yang paling kuat, mengalami kenaikan 0,47% atau 61,8 poin ke 13.340. Dan kalau kita lihat saat ini posisi dolar indeks adalah 91,042 atau mengalami kenaikan 0,077 poin atau 0,08%. Naiknya dolar indeks memang agak memberatkan bagi beberapa bursa efek dan juga beberapa komoditi. Tetapi nyatanya hari ini komoditi bergerak naik cukup bagus. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom yang diperdagangkan di Amerika, hari ini mengalami penguatan tipis 0,04% atau 0,01 poin ke 23,11 atau kalau dirupiahkan adalah 3.273. Sedangkan ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau EIDO atau kumpulan 31 saham Indonesia dalam satu ETF yang diperdagangkan di New York Stock Exchange di Amerika
mengalami penguatan tipis 0,09% atau 0,02 poin ke 23,06. Dan kalau kita lihat bursa komoditi, maka di bursa komoditi saham oil atau minyak mungkin tidak terlalu terpengaruh karena oil hari ini hanya naik 0,17 poin atau 0,37% ke 45,66. Emas mengalami penurunan cukup tajam 1,75% atau 32,8 poin ke 1.842,60 US dollar per troy ounce. Timah mengalami kenaikan cukup banyak 1,38% atau 265 poin ke 19.457. Luar biasa kenaikan harga timah ini ya, rally-nya terus. Begitu juga dengan rally-nya nikel yang mengalami kenaikan 1,91% atau 312,5 poin ke 16.695. Jadi saham-saham timah dan nikel boleh dipantau untuk short trade hari ini. Kemudian kalau kita lihat batu bara, di mana batu bara Newcastle maupun batu bara Rotterdam hari ini kompak menguat. Batu bara Newcastle naik 1,18% atau 0,9 poin ke 76,85 untuk kontrak bulan Desember, sedangkan untuk kontrak bulan Januari mengalami kenaikan 0,9% atau 0,7 poin ke 77,7. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Desember naik 0,8% atau 0,5 poin ke 63,3. Sedangkan untuk kontrak bulan Januari naiknya cukup fantastis 1,5% atau 0,95 poin ke 64,25. Naiknya harga batu bara yang cukup drastis ini disebabkan adanya isu bahwa dengan adanya La Nina maka wilayah Republik Rakyat Cina akan terganggu atau menjadi lebih dingin dan akan mengkonsumsi batu bara lebih banyak. Dan CPO mengalami pelemahan tipis 0,15% atau 5 poin ke 3.356. Dan kalau kita lihat bursa regional Asia, hari ini bursa regional Asia nampaknya dibuka sepakat punya satu warna saja, yaitu merah, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka melemah 130,94 poin atau 0,49% ke 26.687. Kemudian S&P ASX 200 Sydney juga dibuka melemah 0,59% atau 39,8 poin ke 6.688,7. Sedangkan Kospi Seoul, indeks dari negara Korea ini melemah cukup tajam 0,98% atau 27,09 poin ke 2.728,38. Lalu bagaimana prediksi kami untuk IHSG hari ini? Karena kemarin adalah hari libur dan kita tidak bisa semata-mata mengambil data hari ini, maka kami tetap hanya berani berasumsi 51% saja. Nah, kalau ini ditanya 51%-nya ke merah atau ke hijau, IHSG sudah 2 hari hijau berturut-turut, dan selama IHSG hijau itu Asia selalu merah. Jadi kami hari ini memprediksi IHSG akan ikut Asia 51% merah tipis. Tetapi kalau misalnya keadaan berbalik menjadi hijau karena adanya inflow kembali, di mana yang sudah profit taking hari Selasa kemarin kembali masuk dan membeli beberapa saham-saham yang berkapitalisasi besar atau blue chip untuk melanjutkan tren window dressingnya, maka mungkin saja IHSG akan berada di dalam posisi hijau. Dan memang itulah yang kita harapkan. Tapi sebagai trader, kita harus selalu bersiap untuk segala faktor risiko. Oleh karena itu kami memutuskan membuat prediksi
51% merah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.